Sejauh ini kita sudah belajar membuat aplikasi iOS dengan view tunggal. Berarti tidak ada transisi dari satu tampilan ke tampilan yang lain. Di sesi kali ini kita akan belajar membuat aplikasi iOS di mana terdapat lebih dari satu view atau terdapat transisi dari satu tampilan ke tampilan yang lain. Dalam sebuah Xcode project, di tab sebelah kiri kita dapat menjumpai Project Navigator. Project Navigator berisi daftar file yang terdapat dalam sebuah project. Di antara file tersebut terdapat main.storyboard. Di file ini kita merancang storyboard yang dapat dilihat pada layar Xcode bagian tengah. Di storyboard kita melihat jendela tampilan aplikasi kosong. Tampilan ini disebut dengan scene. Kita dapat menambahkan objek view ke dalam scene ini dengan cara drag and drop. Dalam storyboard kita membuat berbagai scene yang menyusun sebuah aplikasi, termasuk mengatur letak dan berbagai properti yang mengatur tampilan dari objek view. Kita juga dapat mengatur navigasi antar scene dan trigger yang menyebabkan terjadinya transisi tersebut. Kita dapat menambahkan scene sehingga storyboard aplikasi yang dibuat terdiri atas lebih dari satu tampilan layar. Kita juga dapat mengatur transisi supaya sebuah scene berpindah ke scene lainnya dalam aplikasi. Transisi ini dikenal dengan segue. Ketika terdapat lebih dari satu scene, tanda panah pada storyboard menunjukkan scene pertama yang harus ditampilkan ketika aplikasi dijalankan. Sebuah segue dapat di-trigger menggunakan dua buah cara. Pertama, secara grafis, dengan menghubungkan kontrol terkait dengan scene berikutnya. Misalnya, transisi dari scene asal ke scene tujuan terjadi ketika sebuah button di-tap. Maka kita perlu menghubungkan button tersebut dengan scene tujuan. Segue juga dapat di-trigger menggunakan program. Hal ini perlu ketika kita tidak dapat menentukan transisi dipicu oleh kontrol yang mana, atau memerlukan logika program seperti validasi sebelum melakukan transisi. Kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana yang terdiri dari dua buah scene. Untuk itu, buka Xcode kalian. Buat project baru. Pilih single view application untuk aplikasi iOS, kemudian beri nama storyboard. Gunakan nama kelas prefixnya sama dengan nama project, kemudian pilih device iPhone. Nah, kemudian simpan dalam lokasi yang sesuai. Pada Project Navigator, kita masuk ke main.storyboard. Karena kita menggunakan single view application template, maka pada storyboard sudah terdapat satu buah scene default. Untuk menambahkan scene yang lain, kita cukup drag and drop object view controller ke dalam storyboard. Kemudian kita akan menambahkan pada masing-masing scene satu buah label dan satu buah button. Ubah teks dari label yang kita tambahkan menjadi scene 1 dan scene 2. Atur sedemikian sehingga posisinya berada di tengah.
Kemudian tambahkan sebuah button. Ubah teksnya menjadi go to scene 2. Dan button di scene 2 dengan teks back to scene 1. Nah, kemudian kita mau membuat transisi dari scene 1 ke scene 2 ketika button go to scene 2 yang ada di scene 1 di tap. Karena segue di-trigger oleh sebuah button, maka kita membuat segue secara grafis. Untuk itu, kontrol klik button terkait, kemudian drag dan lepas di scene tujuan. Sebuah pop-up akan muncul untuk memberikan pilihan tipe action segue. Action segue yang secara umum digunakan adalah push dan modal. Dalam demo ini, kita menggunakan tipe segue modal. Nah, kita sudah dapat melihat segue dari scene 1 ke scene 2. Sebuah push segue ada di dalam navigation stack. Berarti scene harus berada di dalam navigation controller dan disediakan mekanisme untuk kembali ke scene sebelumnya. Sedangkan sebuah modal segue membuat hubungan antara scene asal dan scene tujuan sebagai parent dan child. Tidak ada navigation controller yang ditambahkan dalam segue tipe ini. Ini adalah navigation controller yang ditambahkan pada push segue. Navigation controller menyebabkan adanya penambahan navigation bar pada setiap scene. Sekarang kita coba jalankan aplikasi sederhana yang sudah kita buat. Nah, pada iOS Simulator kita akan mencoba transisi dari scene 1 ke scene 2 ketika button go to scene 2 kita tap. Nah, dapat dilihat bahwa tampilan berubah dari scene 1 ke scene 2. Kemudian bagaimana caranya ketika saya mau mengirimkan data ketika transisi terjadi dari scene 1 ke scene 2. Misalkan saya mau mengirimkan kalimat yang akan ditampilkan pada label di scene 2. Untuk dapat mengirimkan data dari scene asal ke scene tujuan dalam sebuah transisi segue, kita menggunakan metode prepare for segue. Metode prepare for segue dijalankan pada view controller saat ini sesaat sebelum segue dijalankan. Metode ini digunakan untuk menjalankan perintah apapun sesaat sebelum segue dijalankan. Salah satunya untuk mengirimkan data. Sebelum kita dapat mengimplementasikan metode prepare for segue, kita perlu memastikan untuk membuat sebuah view controller baru untuk scene 2. Kemudian kita perlu menghubungkan label scene 1 dan label scene 2 masing-masing dengan sebuah outlet pada view controller masing-masing. Pertama-tama kita buat file baru untuk menjadi view controller dari scene 2. Kita klik kanan di sini, kemudian klik new file. Nah, buat sebuah Objective-C class. Kemudian klik next. Nah, buat kelas yang baru sebagai subclass dari UI View Controller.
kemudian kita beri nama Scene 2 View Controller, yaitu view controller untuk mengatur scene 2. Kemudian klik next, kita create. Nah, sudah ada dua file baru, scene 2 viewcontroller.h dan scene 2 viewcontroller.m. Nah, sekarang kita perlu menghubungkan scene 2 yang ada di storyboard dengan view controller yang sudah kita buat. Caranya dengan klik view controller terlebih dahulu, kemudian masuk ke identity inspector sebelah sini. Nah, di sini ada custom class. Untuk kelasnya yang tadinya kosong, kemudian kita isi dengan nama kelas dari view controller yang sudah kita buat, yaitu scene 2 view controller. Nah, dengan demikian kita sudah menghubungkan scene ini dengan view controller terkait, yaitu scene 2 view controller. Kita akan menghubungkan label di scene 1 dengan outletnya. Untuk itu pastikan kita mengklik scene 1, kemudian masuk ke asisten editor. Bagian tengah Xcode akan terbagi menjadi dua, dengan di sebelah kanan secara default adalah storyboard view controller.m yang merupakan view controller dari scene 1. Kita ubah menjadi storyboard view controller.h. Untuk menghubungkan label ini dengan outletnya cukup Ctrl drag. Dan kita beri nama outletnya LBL scene 1. Nah, kita sudah membuat outlet dari label scene 1. Dengan cara yang sama untuk label pada scene 2, masuk ke .h, kemudian Ctrl drag. Kita beri nama LBL scene 2. Di sini kita perlu perlebar sedikit. Oke. Alignment-nya kita buat di tengah. Kita masih perlu mendefinisikan satu properti lagi untuk menampung data yang dikirim dari scene 1 ke scene 2. Bertipe NS3 dengan nama text label. Kalau sudah, kita kembali ke standar editor, kemudian masuk ke storyboard view controller yang merupakan controller dari scene 1. Kita masuk ke detailnya. Kita akan mengimplementasikan metode prepare for segue di dalam kelas ini. Nah, sudah ada autocomplete-nya. Nah, di dalam metode prepare for segue, kita akan mendapatkan objek dari view controller dari scene tujuan yang bertipe kelas scene 2 view controller. Untuk itu kita perlu import header-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita import header-nya, kita bisa membuat handle dari objek kelas tersebut. Misalnya namanya destination view controller. Untuk mendapatkan objek dari destination view controller ini, kita mengakses parameter destination view controller dari parameter segue. Sama dengan segue titik propertinya destination view controller.
Setelah mendapatkan objeknya, kita mengakses properti text label dari destination view controller. Nah, kita mengirimkan data arrive from scene 1. Nah, berikutnya setelah kita meng-assign arrive from scene 1 ke dalam properti text label, kita meng-assign text label ini ke dalam teks dari LBL scene 2 di dalam view deploy dari scene 2 view controller. Di sini kita mengubah teks dari LBL scene 2 menjadi text label. Kita coba jalankan aplikasinya. Nah, ketika kita berpindah dari scene 1 ke scene 2 di dalam Segway, kita mengirimkan parameter data, yaitu text arrive from scene 1 yang akan ditampilkan di dalam LBL scene 2. Kita coba. Nah, arrive from scene 1 yang tertera di dalam scene 2. Nah, sehingga kita sudah belajar bagaimana caranya mengirimkan parameter dari suatu scene ke scene yang lain ketika terjadi Segway. Kembali lagi ke storyboard. Kalau kita mau membuat Segway kembali dari scene 2 ke scene 1, kita tidak bisa membuat Segway baru seperti ini. Kalau dibuat Segway kembali dari scene 2 ke scene 1, yang terjadi adalah bukannya kembali ke scene 1 yang lama, tetapi kita membuat objek storyboard view controller yang baru, bukan kembali ke parent. Dalam hal ini, apabila terjadi terus-menerus perpindahan dari scene 1 ke scene 2, kembali lagi ke scene 1, dan seterusnya, setiap kali terjadi transisi, sebuah objek baru akan dibuat. Hal ini akan memakan memori yang sangat besar. Oleh karena itu, daripada membuat Segway untuk kembali ke scene 1, kita memanfaatkan fitur Unwind Segway. Untuk menggunakan Unwind Segway, kita harus mengimplementasikan sebuah metode di controller asal. Metode ini akan di-trigger ketika sebuah Segway kembali. Metode ini harus memiliki parameter objek dari kelas UI Storyboard Segway. Kita akan mendefinisikan action yang akan di-trigger ketika Segway kembali. Parameternya UI Storyboard Segway. Kemudian kita implementasikan bodinya di storyboard view controller.app. Nah, yang akan kita lakukan di scene 1 ketika kembali dari scene 2 adalah kita mengganti teks dari LBL scene 1 menjadi return from scene 2. Sehingga kita tahu ketika kembali dari scene 2 ke scene 1, maka teks dari label scene 1 telah berubah. Kemudian kita kembali ke main.storyboard. Nah, kita perlu menghubungkan tombol back to scene 1 dengan metode yang tadi barusan kita buat. Dengan cara control drag ke icon exit yang ada di bawah berwarna hijau. Nah, kita pilih nama metodenya return. Nah, dengan demikian kita sudah menghubungkan tombol ini dengan metode return, sehingga ketika tombol ini di tap dan kita kembali dari scene 2 ke scene 1, maka metode return yang ada di controller scene 1 akan di-trigger.
sebentar kita perlebar dulu label scene 1. Line center. Oke, kemudian kita coba jalankan aplikasinya. Nah, ketika kita berpindah ke scene 2, kemudian kembali ke scene 1, maka metode return akan terpanggil sehingga label di scene 1 teksnya berubah menjadi return from scene 2. Selain men-trigger dari kontrol seperti button, kita juga dapat membuat logika aplikasi untuk men-trigger segue dalam keadaan tertentu. Kalau tadi kontrol terkait dihubungkan dengan scene tujuan, untuk membuat segue yang di-trigger secara program sedikit berbeda. View controller dari scene asal harus dihubungkan dengan scene tujuan dengan cara kontrol drag and drop. Kemudian, segue yang dibuat harus diberi identifier khusus untuk mengenali segue tersebut. Kemudian kita memanggil metode perform segue with identifier menggunakan parameter identifier yang diberikan tadi. Kita akan mencoba membuat segue secara program. Untuk itu kita perlu hapus terlebih dahulu segue yang menghubungkan antara button go to scene 2 dengan scene 2. Caranya kita tekan di bagian segue-nya, kemudian tekan delete. Nah, setelah segue yang lama kita hapus, kita hubungkan view controller dari scene 1 ditandai di sebelah bawah, kemudian kita control drag ke scene 2. Nah, kembali akan muncul pilihan tipe segue. Dalam hal ini kita pilih modal. Nah, segue manual yang baru saja kita buat harus diberi identifier. Caranya klik kemudian lihat di atribut inspektornya. Di situ ada atribut identifier. Nah, misalkan dalam hal ini diberi nama change skin. Nah, kita perlu ingat identifier ini karena akan digunakan dalam metode perform segue with identifier. Kemudian kita membuat action ketika button go to scene 2 di tap. Untuk itu masuk ke asisten editor. Kita hubungkan membuat sebuah action baru. Kita buat actionnya menjadi action. Nama actionnya adalah go to scene 2. Nah, di dalam action ini kita akan memanggil perform segue with identifier untuk berpindah ke scene 2. Oke, kemudian kita masuk ke standard editor dan masuk ke storyboard view controller.m. Nah, kita lihat kerangka metode yang sudah dibuatkan di sini. Kemudian kita isi. Nah, di sini kita mau memanggil perform segue with identifier. Untuk itu, jalankan self spasi perform segue with identifier. Nah, di sini menerima dua parameter. Yang pertama identifier-nya, yang kedua sender. Untuk identifier beri nama sesuai dengan identifier yang tadi kita buat, yaitu change scene. Sedangkan sendernya kita buat nil.
Kemudian kita coba jalankan lagi aplikasi yang kita buat. Nah, kita masih bisa berpindah dari scene 1 ke scene 2 seperti tadi, hanya saja caranya berbeda. Kalau tadi kita menggunakan segue yang otomatis ketika button di tap, sekarang kita memanggil action yang kemudian action tersebut memanggil metode perform segue with identifier. Dengan demikian kita memanggil segue secara program. Dengan demikian kita sudah belajar bagaimana membuat segue baik secara otomatis maupun secara manual. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mengirimkan data ketika terjadi segue. Nah, kita sudah belajar membuat aplikasi sederhana yang terdiri dari lebih dari satu view.